ada dokter spesialis. Betul ya Pak ya? Saya dokter yang enggak umum. Karena saya 25 tahun itu dampingi orang-orang yang sakaratul maut. Penyakit-penyakit terminal. Makanya kenapa untuk penyakit-penyakit terminal itu kok tidak ada larangan makan. Wong makan aja enggak mau kok dilarang lagi. Panjenengan ya boleh makan, asal yang enggak boleh kalau berlebihan. Kata Rasulullah, makan pada waktu lapar berhenti sebelum kenyang. Sumu tasihu, berpuasalah niscaya akan sehat. Kalau diimbangi puasa bisa juga menahan hawa nafsu, sebab dari emosi. Banyak orang nggak ngobati hati. Kedua, saya kalau ngobati secara keseluruhannya, bukan hanya fisik saja, bukan hanya pil. Manusia ini terdiri 5 aspek: badan, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Jadi kalau ngobati harus semuanya. Satu badan nih, treat the patient. Jadi manusia, bukan hanya pil-pil, tapi emosinya. Makanya orang yang ngeyelan itu gak iso, itu cepat mati. Karena kortisolnya meningkat. Jadi justru penyakit hati ini diobati. Makanya obatnya Rasulullah adalah istighfar. Dalam hadis qudsi, astaghfirullahaladzim innahu kana ghafaro, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Itu tidak pernah disampaikan, hanya dikasih pil, itu fisik. Padahal kausanya di hati. Nanti kita bahas satu persatu. Makanya saya ini tugasnya adalah bagaimana orang itu tidak menderita, bagaimana orang itu semangat, dan bagaimana orang itu siap kalau sewaktu-waktu dipanggil sama Allah. Itu tugas saya. Jadi kalau ada orang sakaratul maut, lainnya ditinggal, saya enggak, saya rangkul, saya bimbing, saya dampingi, karena ini saat yang menentukan. Itu bedanya, ya. Jadi saya di bagian penyakit terminal, sehingga saya kalau melihat orang sudah tahu, orang ini masih takut sama istrinya, kelihatan. Ya, orang ini masih banyak utang, itu kelihatan. Kalau yang hadir di tempat ini wajahnya, ini wajah surgawi. Orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang penuh syukur. Orang bersyukur itu mesti daya tahan tubuhnya meningkat, nggak gampang sakit. Alhamdulillah. Kelihatannya sepele. Kalau mengucapkan alhamdulillah, keluar hormon kebahagiaan. Daya tahan tubuhnya meningkat. Dan orang itu kalau bersyukur mesti bibirnya lebar. Ya apa kabare Pak? Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang bibirnya kecil, orang ini mungkin bermasalah. Karena mengeluh terus, gak ada orang, ya apa kabare? Alhamdulillah. Gak ada. Bibir kecil mesti, loh ya mesti ngono, mesti. Cabut deh. Lain syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur tak tambah. Kalau kamu mengeluh, maka amat pedih siksaku. Jadi orang yang hidupnya tidak enak, mungkin sering mengeluh. Dan memang disebutkan Quran surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh. Makanya kalau pengen sehat jangan ngomong wah, aduh. Alhamdulillah. Kalau ada sesuatu nggak enak itu dari diri kita, bukan dari orang lain. In asantum li anfusikum wa in asantum falaha. Barang siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Kalau berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Tidak ada orang berbuat baik balasannya jelek. Tidak ada. Allah itu maha adil. Dilanjutkan lagi Quran surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Makanya orang yang bahagia seperti panjenengan ini bagaimana? Bisa menerima pendapat orang lain, bukan memaksakan kehendaknya untuk orang lain. Kaisok, setruk. Kortisol yang keluar, ini bahaya. Makanya hati kita harus dibersihkan dulu dari penyakit hati. AIDS, angkuh, iri, dengki, sombong. Itu harus didetox. Bagaimana bisa bahagia kalau masih punya iri hati ini? Apa sih artinya takwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dia peduli. Suka menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit.
Kalau mau sedekah tidak usah nunggu kaya. Kaya itu belum tentu. Tapi dengan sedekah calon menjadi orang kaya. Balkadibin al-ghaidho. Dia kalau debat selalu ngalah. Karena Allah janji, siapa yang salah dia ngalah. Tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah. Maka istananya akan lebih hebat. Sayangnya banyak orang dolim. Istri ngomeli suami sudah senden di tembok, tapi nyerah ini. Cek diterus noai, karek mumbul, kik, mati. Makanya anak juga gitu, ya bunda, aku yang salah, aku mohon maaf. Ya sudah maafkan, karena itu miliknya Allah. Makanya kita tidak boleh dolim, tidak boleh menyakiti orang. Kalau kita menyakiti orang, badan kita terasa tidak enak. Kenapa? Karena keluar hormon negatif. Coba panjenengan sedekah, senyum dengan orang, keluar hormon positif. Tidak ada penyakit datang. Dotok dulu, AIDS ini. Dengan apa? Istighfar tadi. Istighfar itu menggembirakan Allah, dicintai Allah, tambahi rezekinya, dijauhkan dari neraka. Dan yang penting, kalau istighfar itu, setan putus asa. Sayangnya di Indonesia kan sudah tidak ada setan, karena manusianya sudah disetan kabeh. Ya. Bagaimana bahagia? Panjenengan sehat, insya Allah ya sehat. Sehat. Sehat itu kadang-kadang dilihat jasmani rohani. Betul nggih? Badan stres. Padahal ada 8. Sehat fisik, panjenengan bisa ke sini. Alhamdulillah. Coba panas badan. Awake panas greges, ndak mungkin ke sini. Apalagi mencret, ndak mungkin wong gini. Ana pengajian nang masjid, rumah sakit Karimah Utama gak iso aku, gak iso. Mencret kok. Kan ringan mencret, wong klepnya ndak bisa nutup. Kan ndak kelihatan. Beda kalau saya di bagian kanker, payudara kelihatan, mata, tangan kelihatan. Ini hanya mencret. Alhamdulillah. Sebutkan supaya keluar hormon kebahagiaan. Kadang-kadang orang tidak punya duit itu kenapa sih? Dia pelit, hitung-hitungan sama Allah. Dan Allah tidak hitung-hitungan dengan kita. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Kok bisa Pak Agus? Pasien saya rata-rata pakai oksigen. Wong terminal. Pakai oksigen. Satu oksigen ini bayar 1,5 juta. Kalau isinya habis, isinya tok 300.000. Jadi satu tabung 1.800.000. Ini habis setengah hari. Jadi satu hari 2 tabung, 3.600.000 hanya untuk oksigen. Belum infus, belum obat, belum dokternya dan lain sebagainya. Kita tidak pernah dibayar, tidak pernah bayar. Coba seandainya nanti kita panjenengan undur di rumah terus besok pagi ada tamu tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya utusan dari Allah ingin narik rekening berapa liter oksigen yang panjenengan hirup mulai lahir sampai sekarang. Oksigen tok, tidak usah anak, tidak usah rumah, tidak usah sepeda motor, tidak usah mobil, tidak usah tanah. Oksigen yang panjenengan hirup ditagih sama Allah. Panjenengan jawab. Panjenengan gini paling blek mati ya. Gitu kok kadang-kadang jahat sama istrinya, gitu kok kadang-kadang tidak mau baik dengan putra putrinya, gitu kok kadang-kadang tidak nyaman sama tetangganya. Yuk kita rubah, yuk kita istighfar 3 kali yuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Makanya Rasulullah itu manusia yang sudah dijamin masuk surga, tidak lepas dari istighfar 100 kali satu hari. Apalagi kita yang penuh dengan dosa. Alhamdulillah ditambah astagfirullah, ditolong sama Allah. Apa yang sulit? Tidak ada yang sulit dalam hidup. Yang sulit adalah dari dirinya sendiri, dari hatinya, dari pikirannya, dari ucapannya, dari perilakunya. Yuk jamaah semua kita keluarkan the power of heart. Hati yang selalu ingat kepada Allah. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah. The power of mind. Pikiran selalu positif. Tidak pernah berisi yang negatif-negatif. Kemarin ada orang mau makan sate, pikirannya negatif. Satenya dipegang terus ngomongnya gini, ya apa enggak kolesterolku. Jadi satenya utuh, kolesterolnya naik. Nah pikirannya negatif kok, keluar hormon negatif. Betul? Coba ngomongnya gini, ya Allah
tambahi kesehatanku dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan sate ini. Maka yang keluar hormon positif, sate ini kalau dimakan bukan jadi kolesterol, tapi jadi tenaga untuk kita bisa beribadah dan berkarya. Alhamdulillah. Apa harta penting, Pak Agus? Penting. Tapi yang cari yang barokah, hasilnya halal, tapi kalau ada sebagian diberikan, itu namanya berkah, selalu bertambah kebahagiaannya. Tapi kalau ditumpuk untuk dirinya sendiri malah jadi bencana. Teman saya ada, sukses, pendidikannya tinggi, anaknya di luar negeri, rumahnya banyak, perusahaannya banyak, mobilnya ganti-ganti. Ternyata dia kena diabetes, kena stroke, pasang ring. Itu dikirimi durian sama muridnya. Ya ditaruh di kulkas, dia kalau pengen ya hanya dia ambil, diambung gitu. Nggak berani makan. Coba bayangkan. Akhirnya ngomong, Pak Agus, wes, gak peduli aku, gak atik ngene-ngene, gak iso bahagia aku. Uangnya banyak, nggak berani makan coba. Kalau lainnya makan sate dimakan, dia ndak dicecepi. Untuk apa harta? Hanya perbanyak sedekah. Sedekah kenapa bisa menyembuhkan? As-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah menjauhkan dari daripada bala. Kenapa? Orang sedekah menyenangkan orang yang keluar hormon positif. Penyakitnya lama-lama tambah baik, tambah baik. Yuk kita introspeksi diri. Nggak usah nyalakan si A, si B. Ada orang nyalakan, aku gak cocok sama ibu itu, misalkan ibu-ibu. Ya nggak apa-apa. Ibu itu dari kiri, ibu dari kanan. Beda nggak masalah. Yuk kita makan sambil sarapan, kita cari solusi. Betul? Ada ibu datang gini, aku gak cocok ambil ibu-iku, yuk gak cocok ambil iku, yuk gak cocok ambil iku, yuk gak cocok ambil iku. Ya ibu yang sakit. Ngomong gitu aja. Lah masa orang ini jelek semuanya? Setuju nggih? Setelah pulang tidak udah. Jadi orang yang suka nyalahkan orang lain, menuduh, itu hatinya kotor.